Haleluya, shalom, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, pada hari ini saya senang sekali bisa kembali untuk bertemu dengan teman-temanku melalui acara kita ya di Rajana Bahasa, namanya He Touch Me. Artinya dalam bahasa Indonesia dia memberikan sentuhan jamahan kepada saya. Dan memang itulah yang kita mau ceritakan di channel ini, bahwa bagaimana Tuhan menjamah, memulihkan ya, mengubah seseorang yang tadinya belum percaya kepada Yesus, diubah Tuhan menjadi percaya. Nah, puji Tuhan, melalui acara kami di Rajana Bahasa, luar biasa ya, Tuhan memberkati setiap pelayanan kami di tempat ini, dan banyak jiwa dimenangkan, dipulihkan, bahkan diberikan kekuatan melalui kisah-kisah di mana orang bertemu dengan Tuhan Yesus. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, jangan lupa yang belum subscribe Rajana Bahasa, ayo dong ya, bantu supaya channel ini bisa berkembang dengan apa? Dengan menekan tulisan subscribe yang masih merah. Tekan saja, setelah berubah warna hitam, teman-teman sudah menjadi satu komunitas dengan kami di channel Rajana Bahasa. Baik teman-temanku yang sudah ada di channel kita, puji Tuhan, terima kasih ya untuk kesetiaannya bersama-sama dengan kami. Doakan channel kami supaya dipakai Tuhan menjadi sarananya di dalam memberitakan kabar baik kepada semua bangsa. Baik, puji Tuhan teman-temanku di seluruh dunia dimanapun berada. Saya akan segera tampilkan yang akan melayani kita pada hari ini, yaitu Ibu Diana Kristina. Inilah Ibu Diana Kristina. Shalom. Nah, dulu namanya waktu masih lama dan masih nama dia Dian Patop. Nama KTP ya, nama untuk keperluan kenegaraan dari kecil Dian Patobang. Sekarang sudah di dalam Tuhan, dia senang dipanggil Diana Kristiani. Wah, luar biasa. Nama yang indah. Oke, saya mau sapa dia dulu. Masih muda ya. Kita panggil saja Mbak ya. Mbak Dian masih muda. Masih juga berkeluarga juga belum lama. Dan belum lama juga menjadi Kristen. Wah, luar biasa. Kalau lihat sejarah hidupnya dari keluarga Sumatera Barat, kalau saya Sumatera Utara, Mbak Dian Sumatera Barat, dari Padang. Waduh. Tapi itulah Tuhan kita ya, luar biasa. Kalau Tuhan memilih anaknya, nggak lihat suku, nggak lihat bangsa, dia pilih saja menjadi anaknya. Nah, tentu kita sudah ingin sekali mau mendengar kisah di mana Mbak Dian untuk bercerita kepada kita. Sambil kita menunggu kameranya. Ya, sudah siap. Biasa ada anak kecil. Enggak apa-apa. Baik, kita sudah siap mau mendengar. Kita mau ingin dengar siapa itu Mbak Dian. Kok bisa jadi Kristen dan ikut Tuhan Yesus. Nah, mohon nanti diceritakan kepada kita. Oleh karena itu saya memberikan waktu ini selanjutnya kepada Mbak Dian untuk berkisah kepada kita. Silakan yang Mbak. Ya, Pak. Ayo, silakan. Shalom semua. Shalom. Ya, saya namanya Dian. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Dari kecil ya diajarkan ya, kalau Muslim itu identik dengan ngaji ya. Seperti itu ya Pak ya. Saudara-saudara semua ya. Kalau Muslim itu identik dengan ngaji. Ya bersekolah itu mayoritas emang anak-anak dulu ya bersekolah kan seperti itu ya. Cuma di sini saya ada cumanya ya. Cuma saya itu dari dulu emang tipe orang yang tidak terlalu rajin.
waktu saya masih muslim seperti itu ya. Waktu saya masih muslim saya nggak terlalu rajin gitu ya. Nggak terlalu rajin. Misalnya orang pergi ngaji. Kadang memang saya pergi dari rumah itu pergi berangkat. Tapi nggak nyampe ke tempat ngaji gitu kan. Kalau diajarkan agama, sebenarnya sih emang keluarga saya kental agama Islamnya kan gitu ya. Cuma dulu saya kan saya cuma berdua bersaudara seperti itu ya sama kakak saya gitu. Saya termasuk anak yang bisa dikatakan saya itu kurang pandai, kurang pinter seperti itu ya. Saya itu nggak pinter, nggak kayak kakak saya gitu ya. Di situ juga saya dibeda-bedakan dari segi kepandaian. Kakak saya lebih pandai, saya termasuk yang ya mungkin ya bisa disebut saya itu bodoh lah seperti itu ya. Tapi kakak saya tuh nggak mau berbagi kepandaiannya sama saya. Jadi dia itu udah tahu saya bodoh itu, dia nggak ngajarin saya atau ngasih tahu saya gitu ya. Jadi dia itu cenderung cuek. Ibaratnya pinternya ya cuma buat gue gitu kan, seperti itu kan. Dia nggak mikirin, nggak mau ngajarin saya belajar apa gitu kan. Nggak pernah. Jadi saya semua itu serba sendiri. Jadi saya merasa tersisihkan seperti itu ya. Jadi tersisihkan, kurang perhatian, kurang kasih sayang mungkin bisa jadi ya karena kak saya bodoh. Jadi ayah ibu saya itu lebih sayang ke kakak saya daripada ke saya kan seperti itu. Nah, udah gitu kita kan sama ya, kita sekolah, dia juga sekolah, saya sekolah. Dia waktu dulu dia itu sekolahnya di negeri, kalau saya kan di swasta kan seperti itu ya. Dia sekolah. Saya sering itu bolos itu dari rumah berangkat, nggak nyampe ke sekolahan kan seperti itu, nggak nyampe ke sekolahan. Saya sering sih bertanya sama kakak saya kadang kan, tolong dong ngajarin dong, aku nggak bisa ini, tapi dia itu ya udah sih belajar aja sih gitu, bukannya diajarin gitu enggak. Di situ saya udah mulai berontak, berangkat ya berangkat, sekolah dari rumah berangkat nggak nyampe ke sekolahan, ya itu ibaratnya udah makanan sehari-hari saya, udah nggak aneh gitu kan. Berangkat dari rumah nggak nyampe ke sekolahan gitu ya. Sampai saya dikatain tolol kamu, kakak saya dulu itu bego, katanya kan. Sekolah di apa sih, bayar sekolah, bayar SPP setiap bulan, tapi lu kamu nggak belajar, nggak berangkat, nggak pintar gitu kan. Di situ saya makin berontak sampai saya ketemu temen ya. Temen saya itu teman sekelas seperti itu ya. Dia itu kebetulan dia itu non Islam, nggak dilahirkan dari keluarga muslim. Kadang saya kalau dimarahin dari rumah, kalau nggak ada masalah dari rumah, udah kesel banget itu. Tapi sekalinya datang ke tempat dia itu, di tempat dia buka pintu itu kedengaran lagu pujian itu, nggak jadi saya itu marah-marah, hilang rasanya itu mau marah-marah gitu, nggak ini. Di situ saya udah mulai lagu rohani kayak gini ya, sampai saya hafalin itu. Dulu itu lagu rohani kan semua pakainya kaset zaman dulu yang kayak radio gitu ya teman-teman ya. Kaset yang kayak gitu saya dengerin itu, setiap ke tempat dia itu, kalau pokoknya intinya kalau saya marah itu ya saya ke tempat dia main gitu kan, dengerin itu rasanya damai gitu. Tapi suatu hari saya juga kan kita terpisah sama teman saya itu, soalnya saya kan nggak sampai selesai sekolah kan seperti itu, dia masih lanjut sampai dia lulus. Kita pisah, nggak ketemu lagi. Di situ saya mulai terpuruk lagi. Sampai saya kenal yang namanya dunia malam. Dunianya orang-orang yang ibaratnya orang hina lah ya, seperti itu ya. Dari tempat karaoke, jadi LC, turun menjadi PSK, udah pernah saya. Dari umur 17 tahun, belum ada 15 tahun, kalau tidak salah dulu itu. 15 tahun saya udah berkecimpung di dunia yang seperti itu, dunia yang sangat hina ya itu. Tapi itu bukan gimana ya, saya sih nggak malu ya, soalnya itu kan masa lalu gitu kan.
masa lalu saya yang harus saya ceritakan. Saya nggak merasa malu, saya punya masa lalu yang seperti itu kan, yang apa sih maksudnya, yang hina gitu ya kan, udah kotor ya kan, peminum, saya tuh peminum, perokok, pemabuk, ibaratnya udah di jual diri kan, secara kasarnya seperti itu ya, jual diri PSK gitu kan, hina banget ya kan. Udah gitu saya itu di dunia itu kurang lebih saya 2 tahun. 2 tahun saya berkecimpung di dunia malam. Saya mabuk, ngerokok. Kalau ngerokok udah nggak aneh lah ya zaman dulu ya. Peminum, perokok, pemabuk. Jadi nggak pernah saya itu, dulu saya pertama kenal dunia kayak gitu dulu di Tasik gitu. Di Tasikmalaya saya kenal dunia malam itu. Tapi ya udahlah gitu kan. Tapi suatu hari itu ibu bapak saya nyari saya juga. Semenjak saya pergi dari rumah itu dia nelpon saya. Nelpon saya kan gitu. Nelpon saya nyuruh pulang kan gitu. Udah nyuruh pulang seperti itu kan. Saya pikir, oh, jangan-jangan mereka udah ini lagi, udah ada perhatian sama saya, udah ada kasih sayang. Oh, dia nyuruh pulang gitu kan. Ayah ibu saya nyuruh pulang itu. Nyuruh pulang itu saya nggak langsung spontan langsung balik gitu, enggak. Cuma saya berpikir di situ, oh, mungkin dia udah tergugah hatinya, mungkin dia merasa kehilangan saya kan, seperti itu ya. Tapi ternyata tidak. Saya pulang itu saya dijodohin sama suami saya, mantan suami saya yang kemarin itu ya. Saya pulang ke rumah itu dijodohin, dapat suami. Suami yang kemarin itu kan saya dikaruniai 4 orang anak ya. 4 orang anak saya itu. Ya rumah tangga awalnya sih biasa aja gitu kan. Nah, namanya orang berumah tangga seperti apa sih ya, kayak gitu-gitu aja kan. Aman, maksudnya aman, tentrem, damai ya awal-awalnya aja itu kan. Makin otomatis kan ada perubahannya dari hari ke hari gitu kan. Dari hari ke hari itu nggak langsung spontan gini loh. Damai terus, nggak ada cekcok gitu. Pasti ada cekcok. Udah sering cekcok itu sampai saya kan punya anak 4 ya. 4 anak saya itu. Dari cekcok itu ya awal mulanya itu dimulainya ya dari dia. Dia ada main sama yang kerja di waktu itu kan dia buka fotokopi gitu kan. Dia ada main sama yang kerja di belakang saya sampai bertahun-tahun. Sedangkan dia sama saya aja udah punya 4 anak gitu. 4 anak sama saya itu. Saya dikaruniai 4 anak sampai saya nggak tahu diselingkuhin. Ibaratnya kita itu satu rumah dulu itu. Tapi saya itu bisa nggak tahu kalau dia itu kayak gitu sama saya itu. Sampai saya mutusin itu pergi dari rumah. Niatnya saya itu dulu bekerja. Kan seperti itu. Udah bekerja itu saya kan ya biasa ya, namanya orang kerja yang nelpon ya biasa, apa kabar. Saya pikir dengan saya kerja itu saya bantu itu ya bukannya sih kabur atau lari dari kenyataan ya, enggak. Saya pergi kerja ke Tangerang itu dulu udah ada sekitar 1 tahun yang lalu saya di sini itu di Tangerang itu. Saya pikir saya pergi, oh, dia berpikir ya, maksudnya nyuruh saya pulang atau gimana gitu, enggak. Makin menjadi-jadi. Dia makin menjadi-jadi sama si selingkuhannya itu. Tapi ya udah sih kan, kata saya diam aja. Dan di situ juga saya terpuruk juga kan, ketemu sama suami saya yang sekarang kan gitu. Ketemu suami saya yang sekarang awalnya ya cuma teman-teman biasa. Sampai saya itu bilang ke dia itu gini, Mas, kata saya kan, saya mau masuk Kristen kayak gitu kan. Dulu belum jadi suami. Dia itu simpel banget jawabannya itu. Suami saya yang sekarang itu cuma jawab gini, itu terserah kamu, itu hak kamu. Saya nggak bisa ngelarang kamu, mau kamu harus agamanya ini, harus keyakinannya ini. Soalnya saya sendiri imannya juga nggak kuat. Saya tanya balik, iman nggak kuat itu iman yang gimana ya Mas? Katanya gitu.
Saya Islam aja di KTP doang, kalau saya sholat aja enggak, ngaji aja saya nggak ngerti, kata dia kan gitu. Nah, tambah saya kan saya itu waktu itu masih nelpon aja sama anak-anak, sama mantan suami itu. Pas saya bilang saya mau masuk Kristen, nah itu di situ mantan suami saya di situ kayak yang gimana ya, marah besar murka dia itu. Oh katanya murtad kamu, katanya oh apa? Iya mau murtad gitu kan bahasanya sekarang itu murtadin gitu ya. Wah kamu murtad kata dia kan, udah bukan manusia lagi kamu, katanya. Udah sejajar kamu, udah hina, udah kamu hina katanya kan gitu. Hina, udah pokoknya lah, udah bersekutu dengan setan lah, apalah ini itulah, pokoknya kata-kata yang tidak pantas dilontarkan buat ibaratnya waktu itu kan masih istrinya gitu kan, udah nggak pantas lagi itu, maksudnya kata-kata yang kayak gitu udah nggak pantas diomongin gitu kan, udah kasar banget lah. Tapi saya sifat saya bodoh amat, karena saya berpikir apa lah, ini kan pilihan saya, keyakinan saya juga berpikir dari dulu saya itu senang banget dengan lagu rohani, siraman pagi, siraman malam, itu saya senang banget itu denger-denger kayak gitu. Rasanya itu damai aja gitu. Udah gitu kan saya kan langsung dia itu diblokir saya itu WA, tapi sebelum dia blokir itu jangan harap kamu bisa bertemu dengan anak-anakmu lagi, itu bahasanya mantan saya itu kan kayak gitu. Gak bakalan kamu ketemu sama anak-anak kamu lagi, kata dia kan jatuh. Udah gitu saya ikutin aja, ya udahlah biarin kan. Karena saya berpikir seperti ini. Maksudnya kita cuma terpisah jarak sama waktu. Dia nggak mungkin ibaratnya nggak ketemu selagi kita masih hidup. Itu pasti kita cari pasti bakal ketemu anak-anak itu. Makanya saya tetap yakin biarpun dia bilang, wah kamu nggak bakal ketemu anakmu lagi, nggak bakal bisa nyentuh dia lagi, nggak bakal saya izinkan lagi anak saya disentuh sama setan seperti kamu, kata dia kan gitu. Saya nggak mundur. Nggak mundurnya gini, saya ibaratnya walaupun mantan saya seperti itu, dia udah bilang kayak gitu ke saya, nggak akan mundur, saya tidak akan mundur satu langkah pun untuk meninggalkan Yesus, walaupun keluarga saya menghujat saya. Ibaratnya mantan suami itu sama ibu saya itu udah apa sih, udah sekongkol gitu ya, udah sekongkol ya, ngejauhin saya sama anak-anak. Tapi saya nggak membuat saya mundur selangkah pun, tidak. Saya nggak akan mundur selangkah pun untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Karena saya berpikir seperti ini, kenapa ya Tuhan, kalau saya mendengar firman-Mu di internet, itu saya dulu seneng banget di internet, sampai di tempat kerja yang lama juga itu kayak gitu. Cuma dari lagu rohani, saya suka curi-curi apa sih, buka Injil, kalau bos saya nggak ada itu, saya curi-curi buka Injil gitu kan. Maksudnya nggak dicuri, diambil bukunya terus dibawa ke kamar saya gitu kan, enggak. Jadi gitu, jadi saya pas lagi bersihin kamar itu, saya buka Injil itu, saya baca satu-satu gitu ya. Nggak semua, kadang namanya kita nggak tahu kan, ngacak gitu ya, yang kebaca aja, yang kebuka sama tangan aja saya baca. Saya berpikir, ya Tuhan, kenapa ya kalau saya buka Injil, saya dengar lagu rohani, rasanya damai sekali hidup saya. Kayak jadi masalah itu atau emosi itu yang tadinya meluap pas denger lagu rohani, buka Injil, baca firman gitu, walaupun saya nggak ngerti artinya itu apa, tapi saya merasanya itu damai. Masalah itu kayaknya langsung hilang aja itu, nggak ada lagi, kayak nggak ada masalah gitu. Rasanya itu ya bahagia gitu ya. Ya Tuhan, dalam hati saya cuma berkata gini, ya Tuhan kenapa Tuhan datang itu menguatkan saya itu sebenarnya sering, tapi kenapa saya baru tersadar sekarang ini aja, akibatnya mematangkan saya itu masuk ke sini baru sekarang gitu kan. Saya juga heran sih. Saya juga heran kenapa nggak dari dulu gitu ya. Ada kata, kalau menyesal tidak sih, kalau saya menyesal kenapa sih kenal Tuhan kok baru sekarang ini, enggak juga kalau saya itu. Cuma saya syukuri aja, mungkin ya namanya umur kita kan nggak tahu kan ya, nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Tapi saya bersyukur, puji Tuhan, Tuhan sudah mengetuk hati saya ibaratnya saya diperkuat imannya, walaupun saya dijauhkan dari anak-anak di sini, di perantauan saya ngontrak gitu ya ibaratnya.
ngontrak walaupun jauh dari anak-anak, tapi saya merasa bahagia, saya merasa damai, kan seperti itu. Apapun masalah yang saya hadapi sampai saat ini, Tuhan selalu selesaikan secepat kilat. Saya kan cuma kadang saya gini, ya Tuhan, kenapa cobaan terus. Kadang saya ingin mengeluh begitu. Tapi sebelum mengeluh seperti itu, apapun masalah saya, entah itu masalah di rumah, waktu itu saya masih bekerja di perumahan di daerah Lipo ya. Kalau sekarang saya sendiri sudah berhenti karena posisi saya kan sedang hamil. Saya udah nggak kuat jalan ibaratnya 6 kilometer bolak-balik kan, berangkat 3 kilo. Pulang 3 kilo udah 6 kilo kan. Saya berhenti, udah nggak bekerja gitu kan. Ya cuma gimana ya. Ya puji Tuhannya aja itu, ada aja itu. Rezeki itu nggak tahu dari mana. Datangnya itu pasti ada aja. Tuhan selalu lengkapi semua kebutuhan saya. Enggak hanya kebutuhan jasmani aja ya, rohani juga kan. Aku bersyukur sekali saya itu dekat dengan Tuhan. Sekarang nggak gampang putus asa. Paling kalau saya lagi mikir apa gitu ya kan. Saya pernah itu di sini itu. Saya waktu itu saya belum di gereja itu belum terlalu aktif gitu ya, baru apa sih namanya? Ya baru banget di gereja itu, ibadah itu waktu itu baru dibuka itu di GBI itu baru dibuka. Saya pertama ibadah itu di GBI di Taman Permata daerah Lipo itu. Saya pertama ke gereja di situ. Nggak lama saya ibadah ke gereja itu saya diuji suami saya yang sekarang itu di di tempat kerja kena kecelakaan. Jadi dia itu harus dipotong segini ya, teman-teman, yang kiri itu dipotong segini. Dua jari ini udah nggak ada kan, otomatis dia kan nggak kerja. Yang kemarin saya bilang saya kerja ngegantiin dia itu kan ngegantiin posisi dia gitu kan, namanya kita di perantauan butuh makan butuh apa gitu. Tapi saya nggak putus asa di situ. Saya sampai bilang ke suami saya, udahlah, saya kan jangan dipikirin, gantian aja. Sampai suami saya bilang gini, ya udah, saya udah nggak bisa kerja kata dia kan, udah nggak bisa kerja, nggak bisa nyukupin kamu, kita makan aja susah kata dia kan gitu, apalagi bayar kontrakan kan gitu. Tapi saya bilang gini, ya udah sih katanya, kita kan namanya kita udah berumah tangga ya, saling kan gitu, saling mengisi kan, saling melengkapi. Ya nggak apa-apa sih, saya juga nggak bakalan ninggalin kamu kata saya ke suami saya pasti nungguin kamu sampai sembuh. Puji Tuhan, dia nggak ya, ada sekitar 2-3 bulan lah dia libur kerja itu. Saya yang gantiin posisinya itu, ya kerja itu di perumahan itu, yang jalan 3 kilometer berangkat pulang 3 kilo juga kan, 6 kilo gitu. Saya bersyukur gini, di saat posisi suami saya nggak bekerja, saya bisa gantiin posisi dia kan, seperti itu. Udah gitu dia udah mulai kerja lagi ya, walaupun ya bukan di tempat kerja yang lama kan, seperti itu ya. Ya mungkin ya kaget ya, biasa penghasilannya segitu dikasih segini. Tapi saya selalu bilang ke dia, ya berapapun yang kamu dapat tiap minggu, kamu syukuri saja, saya kan gitu. Terus saya bantu juga kan, kata saya, udahlah besoklah berhenti kalau perutnya udah gede, kata dia kan gitu. Kasihan saya lihat kamu pagi jalan, siang pulang panas jalan gitu kan. Ya udah berhenti aja kerjanya kata dia. Tapi saya waktu itu belum berhenti, saya masih berhenti, saya paling baru 1 bulan kurang lebih kan. 1 bulan saya berhenti kerja itu. Udah gitu saya begini, dia gini loh, saya kan suka berdoa itu kalau malam itu, seneng gitu, rajin doa gitu kan. Kadang baca Injil kalau ada lagi nyantai gitu kan, saya baca Injil. Dia cuma nanya gini doang, suami saya itu, oh, ngapain sih kamu katanya gitu. Kata saya gini, lagi doa. Kenapa? Saya gitu. Sekali-kali kalau berdoa itu pakai suara, jadi tahu, kata dia kan gitu. Lah kata saya gini, lo ngapain? Kata saya, doa itu cukup dalam hati, nggak harus kita teriak-teriak. Ya nggak teriak-teriak juga kata dia kan, yang penting ada suaranya. Jadi saya tahu, kata dia kan gitu, tahu apa yang kamu baca itu, doanya kamu itu gimana sih, kata dia kan gitu. Lah di situ saya cuma bilang gini, dia kepo, kata saya gitu, kepo, saya gitu. Udah gitu
Udah gitu saya sih cuek ya, saya cuekin aja, nggak terlalu saya gini, oh kamu harus saya seperti saya gitu kan, kamu harus masuk Kristen gitu, enggak, saya enggak langsung, wah kamu harus masuk Kristen kalau ini, kalau pingin tahu gitu, enggak kayak gitu, saya biarin aja, cuma saya berdoa aja, ya Tuhan, jikalau engkau menghendaki, saya pinginlah satu iman dengan suami saya seperti itu kan. Nah, dia pagi-pagi tempo hari itu dia sekarang dia kan di Jogja. Sebelum dia berangkat ke Jogja itu belum lama lah ya. Dia ada pagi-pagi itu. Dia buka YouTube, buka renungan pagi, dia bangun saya jam sekitar setengah lima pagi. Setengah lima pagi dia bangun saya, Yan katanya, iya kata saya kan. Apa? Kata saya kan gitu. Apa? Kata saya kan gitu. Udah gitu dia bilang gini, ayo kita dengerin renungan pagi, kata dia kan. Bareng-bareng, kata dia kan gitu. Saya cuma melongo aja kan, kata anak kecil, mungkin, ngapain sih kumat apa kan gitu. Orang dia nggak biasa, dia kan bukan orang Kristen, kan gitu. Dia bukan orang Kristen, tapi dia udah mulai tahu lah ya gitu ya, pingin tahu gitu, rasa ingin tahunya udah mulai tumbuh gitu kan. Udah mau buka renungan pagi, kita dengerin bareng-bareng. Tapi saya masih tetap cuekin dia karena saya berpikir seperti ini, saya nggak bisa bawa dia ke agama saya, sedangkan saya aja masih belajar, saya belum bisa, saya belum ya memang tidak ada yang sempurna gitu, semua juga belajar kan gitu, harus belajar, nggak saya juga bingung ini loh, lah saya mau bawa dia maksa dia nggak bisa kan, makanya saya biarin aja semau hati dia, kapanpun tergugah hatinya itu saya ikutin aja sampai dia itu pergi ke gereja bareng saya itu, dia ke gereja. Waktu itu saya baptis juga di Pak Iksan Palopo, timnya Pak Kosim Bulusi ya. Kalau suami saya sih di Pak Heri itu karena spontan aja dia itu. Puji Tuhan saya di situ juga di gereja Pak Heri ya. Saya dipertemukan dengan ibaratnya dengan Pak Heri, pendeta saya itu. Puji Tuhan dia itu terbuka. Saya masuk ke gerejanya Pak Heri, di tempat ibadah di tempat Pak Heri itu rasanya itu kayak gimana ya? Ada yang beda lah. Sama sih sebenarnya ibadah itu sama. Cuma suasananya itu loh. Suasana pas pertama awal mula saya masuk gereja itu gimana ya? Beda aja rasanya. Memang di situ kekeluargaan ibaratnya ya, nggak terlalu ibarat dengerin firmannya gitu cepet nyangkut di pikiran saya tuh nggak lama saya itu ininya, maksudnya mengartikannya itu, oh kayak gini ya ternyata, oh kayak gini mungkin kata Pak Heri seperti ini gitu kan. Saya di Pak Heri tuh ibadah biasa saya setiap minggu gitu kan, karena saya pikir saya bertumbuh di situ kan, seperti itu, saya ingin bertumbuh, saya ingin makin dekat dengan Tuhan, ingin ya mengenal agama saya yang sekarang lebih jauh, lebih dalam, kan seperti itu. Saya di Pak Heri disambut dengan tangan terbuka. Ada Pak Heri, ada Bu Afi. Waktu itu saya pertama ke situ sama Bu Lucy ya. Bu Afi, terus Mbak Tiana. Pokoknya saya nggak bisa sebutin satu-satu lah ya. Nah di situ tuh terbuka. Ibaratnya saya tuh kan waktu itu masih malu-malu ya. Mungkin belum sedekat sekarang gitu ya. Nggak pernah sharing-sharing soal agama, kenapa kamu pindah agama gitu, enggak. Saya sih sempat ditanya sama Pak Heri juga, sempat ditanya, Dian kenapa kamu pindah agama, katanya kan gitu, nyebrang katanya kan, orang bahasa sekarang nyebrang katanya kan gitu. Kata saya gini, saya itu kenapa ya Pak kalau dengar lagu rohani, renungan pagi, pokoknya yang khotbah-khotbah orang Kristen itu, saya itu damai banget Pak gitu kan. Pak Heri tuh bilang, puji Tuhan, gitu doang kan dia kan bilangnya kan gitu. Dia emang orangnya kan simpel, puji Tuhan lah katanya kan gitu. Kalau kamu mau ibadah itu boleh di mana saja ya katanya. Saya mau di sini, mau di sana, ya itu terserah kamu gitu kan. Saya bertumbuh di situ, saya berangkat tiap minggu, saya dengerin firmannya, saya sering sharing lah. Ya kebetulan kalau habis ibadah gitu ya ada ditanya gimana kabarnya gitu kan.
apa yang saya tadi firman saya ada yang nyangkut nggak di otaknya, atau otak kamu nggak, ada yang nyampe nggak, katanya kan gitu. Ada yang nyampe nggak, katanya kan, nyampe katanya kan gitu. Puji Tuhan. Saya masuk di gereja itu ya gimana ya, rasanya itu kayak di keluarga sendiri, malah lebih yang ibaratnya yang dulu saya nggak dapat di keluarga saya. Semenjak saya jadi orang Kristen, saya bersyukur banyak yang merangkul, banyak yang kalau saya salah misalnya, oh nggak boleh kayak gitu kan, banyak yang mengingatkan kan seperti itu. Banyak yang mengingatkan, misalnya salah jangan kayak gitu ya, nggak boleh katanya gitu. Kamu harus kuat, nggak boleh lemah. Jadi anak Tuhan itu. Sampai Mama Afi bilang itu gini, kamu itu orang yang paling beruntung sekarang, kamu nggak sendiri lagi, kamu udah jadi anak raja katanya kan, anak Tuhan Yesus. Kata dia kan gitu, kata si Mama Afi itu sama Pak Heri nguatin saya gitu kan. Kalau suami saya memang baptis di tempatnya Pak Heri, itu juga nggak disengaja dalam arti gini loh. Dia awal pertama ke gereja itu, pas turun itu ditanya, kamu ngapain kan gitu? Ibadah, katanya kan gitu. Ibadah, gitu kan. Simpel banget dia itu, dia ibadah Pak, gitu kan. Oh, katanya, bukannya kamu Muslim ya? Terus saya bilang, Muslimnya dia, Muslim KTP, orang di KTP doang, katanya. Sembayang kagak, katanya kan. Sholat kagak, sembayang kagak, ngaji kagak bisa, katanya kan gitu. Ketawa aja itu Pak pendetanya. Udah gitu, dia suami saya mau baptis ya. Tapi emang di situ sigap sih. Sigapnya gini langsung itu kan diiniin. Walaupun saya juga sempat dihujat sama saudara saya gitu kan, gara-gara saya pindah agama itu. Tapi saya itu kan agama itu udah hak kita masing-masing, hak asasi lah ya gitu ya. Orang nggak bisa ngatur. Karena saya sendiri waktu pertama saya ketahuan gitu pindah agama itu, saya dihujat sama keluarga saya, sama mama saya. Wah, dihujat-hujat itu saya cuma begini, memang kalian sudah layak, kalian sudah pintar, saya kan gitu, sudah mengerti tentang agama. Setahu saya aja kalian tuh gak pernah sembahyang, saya gitu. Jadi jangan kalian tuh menasihati saya kalau kalian sendiri tuh belum benar. Simpel saya tuh pertanyaan, saya jawabnya itu kayak gitu aja. Nah udah gitu udah saya bertumbuh gitu ya, waktu sampai sekarang sih masih diblok sih ya, masih diblokir WA itu sih. Tapi saya nggak nyerah gitu aja ya. Saya selalu berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, kapanpun waktunya pertemukan saya dengan anak-anak saya, keempat anak saya dan keluarga saya. Karena saya yakin jikalau Tuhan sudah berkehendak, apa yang tidak untuk dia itu pasti semuanya iya. Apa yang saya minta selalu ada. Seperti yang firman Tuhan yang ada di Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Siapa itu dia? Tuhan Yesus. Dia selalu ada buat saya. Dia selalu ada, selalu menguatkan, selalu ibaratnya walaupun saya udah berpikiran saya udah buntu, dia ngasih jalan lagi. Ngasih jalan, ibaratnya kan gitu. Saya diberi, ibarat saya itu cuma ngeluh, ya Tuhan, besok itu mau gimana gitu. Misalnya kalau ada masalah gitu, saya cuma, ya Tuhan, apapun masalah saya, kalau selesaikan Tuhan. Seperti itu kan. Cepat banget itu. Nggak kayak saya dulu. Dulu itu bukannya saya menghina agama saya atau mencela agama saya yang dulu, tidak. Saya bilang kan, saya Muslim, saya nggak sembahyang, malah dengerin lagu rohani. Orang kan, aneh gitu kan, aneh kan gitu. Muslim, tapi dia nggak sembahyang, katanya kan. Haji enggak, katanya gitu. Malah dengerin lagu rohani gitu, aneh gitu kan. Tapi kalau pas denger lagu rohani saya merasa damai, kenapa tidak kan gitu. Sampai sekarang aja saya yakin. Ibaratnya suami saya udah
dia pernah ngomong gini, saya pernah gini, wah paling kamu juga masuk Kristen nantinya, saya gitu. Kata dia, gitu, gak bakalan. Tapi puji Tuhan dengan doa-doa yang saya panjatkan sama Tuhan, tiap hari, tiap malam itu saya akhirnya juga gitu. Akhirnya pas dia bilang saya mau masuk kuliah, ya Tuhan, terima kasih Engkau membuka hatinya gitu. Walaupun saya juga ya ibaratnya sempat ya, namanya suami saya keluarganya Muslim semua ya teman-teman ya. Keluarga dia itu mayoritas itu Muslim, soalnya dia juga keluarganya kan memang Muslim semua. Ya otomatis dihujat juga. Tapi saya bersyukurnya seperti ini. Mertua saya itu yang sekarang itu dia nggak mempermasalahkan anaknya itu mengikuti saya sebagai menantunya gitu. Maksudnya nggak ada bahasa, walaupun kakak ipar saya bilang, wah si Dian gitu kan udah membawa Yono ke jalan sesat gitu kan. Tapi saya nggak merasa berdosa. Apa dosa saya? Orang itu kan kemauan dia. Saya nggak pernah maksa dia kan. Saya udah bilang gitu. Tapi puji Tuhan kalau mertua saya itu simple tuh. Biarinlah katanya. Dia punya jalan hidup sendiri-sendiri seperti itu kan. Punya hak lah agama dia mau ikut siapa, yang penting dia benar. Kita juga belum tentu, mertua saya itu kita itu juga belum tentu layak di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak boleh menghujat, mencaci maki saudara kita, adik kita gitu kan, kata mertua saya kan gitu. Biarin aja lah, selagi dia nggak Dian sama Yono nggak ngerugiin kita, nggak usah banyak komen deh. Nggak usah banyak komentar, nggak usah ngomong gitu kan. Saya lihat juga Dian baik, kata mertua saya kan. Yono juga ya ada perubahan seperti itu kan. Ya namanya suami saya masih belajar kan gitu. Puji Tuhan sekali, saya bersyukur sampai saat ini saya dekat dengan Tuhan. Walaupun saya masih belajar kayak gitu ya. Saya nggak ada rasa menyesal gitu. Cuma yang saya sesali satu, kenapa ya Tuhan, kenapa nggak dari dulu kau menggugah hatiku gitu kan, membuka hatiku untuk makin dekat denganmu. Dulu kan cuma dengar lagu rohani, cuma gitu-gitu doang kan, cuma dengar lagu rohani, sesekali intip Injil di Injil bos saya kan gitu. Cuma kayak iseng gitu bahasanya kan, nggak serius gitu kan. Nggak ada serius gitu kan. Tapi puji Tuhan luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Dia menyelesaikan masalah saya semuanya. Dia membantu saya, membantu suami saya, menguatkan saya tentunya ya. Makanya saya berpikir seperti ini. Saya kalau prinsip saya ke depannya begini, ya Tuhan, tolong bantu saya dan suami saya ke depannya untuk lebih baik lagi, karena kalau manusia itu nggak ada yang terbaik itu hanya kuasa Tuhan, hanya milikmu ya Tuhan Yesus. Saya seperti itu kan, nggak ada itu, kalau kemuliaan itu hanya milik Tuhan Yesus. Kalau kita itu cuma belajar lebih baik, memperbaiki diri, ibaratnya ya Tuhan maafkan saya, dulu saya pernah ke dunia yang seperti itu kan, di dunia malam ya, mabuk ya, perokok gitu kan ya. Walaupun udah itu kan janji Tuhan dihapuskan dosanya kan seperti itu. Puji Tuhan, saya masih bersyukur sampai hari ini saya masih bisa bernafas, walaupun saya sedang hamil gitu ya, banyak cobaannya kemarin. Ini sebenarnya saya aja lagi nggak enak badan gitu kan, tapi puji Tuhan, dengan kehendak Tuhan saya bisa bersaksi di sini, bisa ngomong di sini panjang lebar dari saya yang ibaratnya bukan siapa-siapa, yang nggak tahu Tuhan Yesus, yang nggak kenal siapa itu Tuhan Yesus itu. Saya bisa bersaksi di sini, semoga kesaksian saya banyak menggugah hati orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Ingat saudara-saudara, Tuhan itu baik, sangat baik, teramat baik bagi kita semua. Seperti itu ya. Terima kasih Pak. Seperti itu saja. Ya, luar biasa ya Mbak. Kita tadi dengerin kesaksiannya betapa Tuhan itu baik ya. Ya, jadi
memang itulah kita kalau jadi anak Tuhan itu sebenarnya ada satu Cobaannya banyak. kepastian. Iya, ya selain kita mendapat kepastian keselamatan, ya tadi Mbak Dian bilang bersama Tuhan Yesus itu damai banget, Iya, gitu ya Mbak benar. Dian, Mbak Damai Dian ya. banget gitu. Pakai Damai banget. banget. Itulah, betul. Itu Iya, nggak damai. hanya betul. Jadi itu Nggak nggak hanya hanya cuma di mulut. sekedar Heeh. ya sudah di mulut, tapi memang itu Yang saya kita rasakan semua. rasakan, yang kita Betul, rasakan. Puji betul, Tuhan. betul. Ya itulah ya udah pengalaman dari Mbak Dian kan ternyata dia dulu ragu-ragu ya gimana ya kalau jadi orang Kristen ya pindah agama. Iya. Ada teman enggak gitu kan. Ya ternyata tadi Mbak Dian cerita banyak ternyata yang merangkul ya. Kalau ada Iya yang benar. salah mereka ngingatin ya itulah ya dalam Tuhan itu memang saling mengingatkan. Dan kita selalu di-encourage ya, maksudnya dikasih dorongan ya memang kita Iya, ini Pak, benar sekali. jadi anak raja. Iya. Iya kan? Ya, Sekarang kan udah betul. jadi anak raja katanya kan gitu. Gak usah takut, Eh, gak usah gentar gitu bahasanya. Haleluya. betul. Haleluya, puji Tuhan. Tapi itulah ya, memang teman-teman kita yang murtadin itu ya, selalu saja ya kalau mereka mau pindah dari agama seberang itu memang luar biasa perjuangannya ya. Mereka Tapi ada yang dihujat. belum sampai sekarang itu belum belum terjawabkan itu pertanyaannya gini loh Pak. Yang saya masih terngiang-ngiang gitu ya. Kenapa kalau dari Kristen ke Islam dipuji-puji, tapi kalau dari Islam ke Kristen kayak yang maaf aja kayak yang gimana gitu kesannya itu kayak saudara saya sendiri, ibaratnya keluarga saya sendiri, wah bersekutu dengan setan kamu kan gitu. Kenapa gitu? Tapi saya nggak maksudnya nggak jawabannya sekarang. Tapi yang saya rasakan puji Tuhan luar biasa aja gitu. Betul, betul. Tapi itulah ya hebatnya. Kalau Iya, sekali sudah dibuka Tuhan hatinya, Tuhan masuk dalam kehidupannya, biarpun kata-kata kotor, kata-kata iya, hujat, dikafir-kafirin, karena apa tadi bilang, bersekutu dengan diblokir, setan. Iya diblokir bersekutu dengan, WA-nya. iya ya, tapi lihat ya, ya, Astaga ya iya, tapi Tuhan. lihat ya, kayak Badian ini, Enggak. iya, sukacita ya, teman-teman luar Amin. biasa. Haleluya. Amin. Dan ada lagi tuh, ada anaknya ya, gara-gara pindah agama, anaknya nggak diberikan coba anak orang, 4 orang ya Enggak. Mbak ya. Iya, Mak. Iya. Iya. Sama sekali Tapi dia itulah enggak. ya, tapi itulah saya lihat Mbak Dian tetap sukacita. Amin. Kenapa? Karena bersama Tuhan itu punya ada pegangan, punya pengharapan. Pengharapan kita itu Iya, kata Pak. Alkitab itu seperti sauh gitu ya. Jadi seperti kapal ada rantainya dikaitkan kepada satu tiang yang kuat itu namanya sauh. Jadi apapun nanti yang terjadi, gelombang badai yang menerpa, tapi kita tetap terikat kepada sauh itu, pengikat sauh yaitu Tuhan Yesus. Makanya tidak perlu kita ragu, tidak perlu putus asa, walaupun banyak hujan, badai segala macam, tapi ingatlah bahwa Tuhan kita itu yang Tuhan sudah pegang kita seperti sauh itu tidak akan lepaskan kita sendiri, tapi dia Iya, akan Pak. terus menyertai kita. Itu juga kan tadi yang diceritakan sama Badia Iya. Iya, dalam Pak. persoalan pergumulan ini besok mau apa nih ya, gitu kan? Gimana ya Tapi gitu kadang ternyata gitu. Belum belum keluar di mulut itu baru di hati. Jadi kadang ya Tuhan besok itu gimana ya kan gitu. hmm, Pasti ada aja jalannya itu, nggak tahu dari mana datangnya itu. Pasti itu. Sampai kemarin saya tuh heran, Pak. Saya kemarin ada pergi main kan ke Bekasi, ya udah ada 3 minggu yang lewat ya, Pak. Saya hmm, gini, saya belum pulang itu, saya masih di Bekasi, saya udah rencana pulang. Tetangga saya gini, Uni katanya, iya. Ada yang ngirim toge, ada 5 kilo kayaknya sama tempe 7 papan. Ya, di mana di teras Uni? Saya nggak tahu sampai sekarang itu siapa yang ngasih. Sampai tuh, sekarang saya nggak tuh, tahu ya. Kata saya puji Tuhan, hmm, udahlah bagi-bagi aja sama rata, kata saya kan. Biar ngerasain hmm, semua. Emang nggak apa-apa ya. Udah daripada nanti sama saya kelamaan nggak enak kan, mending kita bagi-bagi ngerasain semua, kata saya kan gitu.
Nggak tahu sampai sekarang Betul. saya itu yang ngasih itu siapa. Luar biasa. Itulah Tuhan kita luar biasa. Nah teman-teman ya, kita lihat nih ya aroma dari Mbak Dian ini. Coba lihat latar belakang yang di belakangnya itu biasa aja. Tidak punya harta yang hebat. Tidak Nggak. punya berkelimpangan ya, berlimpah harta Berkelimpang di dunia ini. harta. Iya, Iya. benar. Ini Tapi saya lihat, lupa, saya di itu di tempat saya mati. Kata saya, aduh, saya udah janji, saya udah tunda-tunda dari kemarin harus jadi malam ini ya, saya kan gitu. Saya numpang ya Mai, kata saya kan gitu. Itu, eh, aduh, aku kasih kesaksian, kata ya udah nggak apa-apa, kata dia sini aja, kata dia kan saya WA dulu kan nggak enak. Listrik dari betul. pagi saya mana saya udah janjian, kata saya kan gitu. Saya tuh benar nggak enak gitu. Mai boleh numpang gak katanya gitu. Kata dia ya udah nggak apa-apa sini aja, kata dia kan gitu, makan dulu kamu nanti mau kesaksian nanti kamu lapar, kata dia gitu. Dan nyampe sini saya makan tadi itu, makan terus ngisi kesaksian kata gitu. Puji Tuhan ada yang ini aja, waktu dan tempat memang benar-benar disediakan Tuhan, puji Tuhannya seperti itu. Amin. Saya tadi udah bimbang Luar. Pak, kalau gini aduh listrik mati kata saya kan gitu, saya udah ngomong, oh Pak listrik saya mati kata saya, iya nanti gitu. Ya udah sore udah jam 2 saya udah mikir lagi kan, ya udahlah numpang aja dulu lah. Numpang ya nggak apa-apa Iya, nggak apa kata. iya Puji tapi Tuhan ada yang Tuhan kita baik ya, luar biasa. amin. Ada banyak loh orang-orang yang duitnya banyak tidak bisa senyum kayak Mbak Dian ya, tidak bisa merasakan bagaimana damainya yang damai banget gitu enggak. Biarpun Sekarang mereka nggak punya punya uang nggak banyak. bisa ya. Sebenarnya nggak punya duit saya itu nggak terlalu pusing ya Pak ya, nggak punya duit ya it's okay, duit bisa dicari Tuhan selagi Tuhan masih melindungi, masih di sini ha, saya damai aja, saya Tuhan masih di sini, dia merangkul saya selalu seperti itu, it's okay lah kan, seperti itu bahasanya kan, Iya, yakin aja iya, iya. jalan terus gitu kan. Luar biasa. Nah, teman-teman, luar biasa ya hari ini bagaimana kita lihat suasana orang yang sudah dijamah oleh Tuhan ya. Mantap. Nah, teman-teman, saya juga sudah menaruh link di live chat. Ibu Handayani, ayo masuk. Maafkan tadi saya tidak masukkan link streamnya di grup kita, ya. Nah, ini ada nih Bu Yani udah masuk nih. Ini Bu Yani buka videonya dong, Ibu Yani. Maaf saya nggak buka kamera ini Pak Marbun, soalnya di rumah lagi berantakan. Biasa Iya. punya anak kecil. Shalom Ibu Iya. Dian, apa kabar Ibu Halo Bu Dian? Yani, puji Tuhan luar biasa. Wow, luar biasa, sangat diberkati Tuhan. Saya sangat diberkati Amin. dalam kesaksiannya ya. Amin. Ya, Amin. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang hebat, yang luar biasa, Dia Allah yang hidup. Siapapun yang Iya. datang sujud menyembah kepadanya, Tuhan pasti pelihara. Gitu. Iya. Saya juga dari Muslim. Apa yang Mbak Dian alami, saya juga mengalami, bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu yang saya alami. Iya. Tapi itulah, kalau kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, kalau kita mau berserah diri di hadapan Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita percaya kita akan mengalami perjumpaan pribadi bersama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Gitu. Maka Amin. setiap kita tidak lagi mendengarkan apa kata orang. Bukan lagi karena kata orang, bukan lagi karena siapa-siapa, tapi karena kita sendiri mengalami Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa menceritakan kemuliaan Tuhan bagi siapa saja yang bisa mengalami ataupun yang belum pernah mengalami Tuhan. Tuh. Iya, benar sekali. Saya dengar kesaksian Ibu Dian tadi, saya sempat saksikan di televisi. Sangat luar biasa kesaksian Ibu Dian ini ya. Bagaimana pergumulan Ibu Dian berjalan bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan anak. Tapi itulah, Ibu Dian harus tetap teguh, Ibu Dian harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan terus memelihara Ibu Dian, akan menjaga Ibu Dian, bahkan dalam segala kerinduan Ibu Dian, Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan Ibu Dian. Ya, tetap semangat Ibu Dian, juga Pak Marbun. Gimana kabarnya Pak Marbun?
Selalu bahagia seperti yang tadi yang Mbak Dian bilang, damai banget bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Damai banget. Haleluya. Iya, luar biasa. Iya. Terima kasih Bu Yani sudah masuk. Nah, teman-teman, sekali lagi saya mau kasih tahu nanti ke depan ada Bu Handayani atau Bu Yani nanti yang akan setia melayani di channel Raja Dewasa. Jadi teman-teman mau sharing, mau kesaksian, ya hubungi Ibu Yani ya, ada bersama kita. Nanti akan melayani di channel Raja Dewasa. Luar biasa. Terima kasih. Haleluya. Ada juga Ya. bersama kita hari ini hambanya yang jauh dari Medan. Horas, Amang, Makipos, Gaol. Apa kabar? Horas, halo. Puji Tuhan, haleluya. Puji Gimana Tuhan. kabar di Medan? Kabar baik. Ya, di sini sehat-sehat semua. Cuaca lumayan tidak panas, sedang-sedang lah, cukup. Ya. Tapi yang penting jangan sampai suam-suam kuku. Iya, jangan sampai, terutama di akhir zaman ini. Amin. Nanti dimuntahkan oleh Tuhan. Ya, jadi kita kalau panas, kalau dingin. Artinya itu firman Tuhan dalam kitab Wahyu. Jadi kalau kita pengajar atau penginjil, penginjil, itu yang dingin, yang sejuk, gitu kan penginjil. Tapi kalau pengajar itu ya harus seperti api pemurni logam, seperti itu. Jadi sangat suamku itu pengajaran kita, pemahaman kita. Jadi seperti kesaksian Mbak Dian ini, ya luar biasa. Jadi ya memang di tengah-tengah masalah, disitulah Tuhan hadir. Di tengah-tengah kita diabaikan, tidak dihargai, disitulah Tuhan hadir. Ya justru kita, ya keadaan seperti yang disaksikan Mbak Dian tadi, itulah kesempatan Tuhan hadir, ya syukur dan sangat dirasakan terutama setelah menerima Yesus, ya kesaksian tadi. Ya tidak pernah khawatir, sampai sekarang tidak tahu dari siapa tempe dan toge itu. Iya. Luar biasa. Itu sangat nyata pemeliharaan Tuhan. Tetapi begini Mbak Dian, ini kan akhir zaman. Pada saatnya nanti setelah semakin kuat imannya Mbak Dian, Tuhan pasti menghadapkan kepada perkara salib supaya kita yang seperti ayat yang dikatakan Pak Kasdin tadi, Pak Rajana Basa, yaitu berpengharapan. Berpengharapan itu artinya kan kita di tengah-tengah penderitaan nanti penderitaan mengikut Yesus. Ya melayani Yesus memikul salib. Tapi ada harapan seperti sauh ditambatkan sampai di belakang layar. Itu artinya kita menderita di dunia, tapi hati kita sudah tertambat di sorga. Seperti itu. Akhirnya kita sampai pada saatnya kita dipermuliakan. Karena tanpa seperti itu nanti, kita tidak akan tahan banting. Akan gugur oleh masalah, terutama di akhir zaman ini, antikris yang sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kedua kali, akan digenapi dulu zaman antikris. Jadi kita sebelum itu nanti ada pencobaan-pencobaan ya yang harus kita hadapi. Di situ tidak gugur kita kalau kita sudah semakin kuat. Kita harus mempersiapkan hati. Hampir semua orang Kristen mengalami seperti itu. Pertamanya itu betul-betul diperkenalkan dulu Tuhan itu baik. Gitu. Nanti semakin dewasa kita dilatih seperti Raja Wali melatih anaknya, ya tidak dibiarkan dalam zona aman lah, tidak dibiarkan supaya kita terlatih, supaya kita tumbuh sayap dan bisa terbang nanti pada 3,5 tahun kedua zaman antikris kita bisa terbang di sayap, diterbangkan dengan 2 sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Artinya di tengah-tengah kesaksian yang disaksikan Mbak Dian tadi itu,
berkat Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Pada saatnya nanti bertolak belakang dengan itu, pada saatnya. Ya, pada saatnya kita harus siap, artinya tetaplah semakin kuat, karena seperti itulah dialami oleh Rasul Paulus, seperti itulah dialami Ayub, seperti itulah dialami Rasul Yohanes. Pada saatnya nanti untuk melatih, artinya untuk naik kelas harus ada ujian. Untuk naik kelas harus ada ujian. Jadi naik kelasnya itu bisa berkali-kali. Naik kelas, sukacitanya itu nanti artinya, ya, arahnya nanti kalau sudah ke zaman antikris itu nanti adalah penderitaan melulu. Sampai puncak penderitaan yang belum pernah terjadi, itulah kalau sudah 3,5 tahun yang kedua. Tapi 3,5 tahun pertama, itu ke arah penderitaan itu yang, ya mungkin ya seperti sekarang ini, ya mengikut Tuhan pun, ya kita harus was-was. Nanti penistaan dan lain-lain. Ya kita harus waspada juga kan. Ya, tapi kita harus kuat, tidak takut. Seperti Pak Saifuddin itu, tidak perlu takut. Karena di belakang itu nanti, di situ ada kemuliaan itu. Kita bisa terbang seperti Raja Wali di tengah-tengah badai, bisa Raja Wali itu terbang di atas. Seperti itu dulu Pak Kasdin. Nanti saya tambah kalau ada yang kesempatan. Kalau ada yang lain dulu. Haleluya. Tapi salib kita itu ibarat kuk ya, sama gaul itu enggak membebani kita, tapi ringan. Ya, Mang Gaul. Iya. Kalau kita berserah, ya enggak ada apa-apanya. Justru Rasul Paulus mengatakan itu dia malah berbangga, bermegah di dalam salib. Tapi kenapa? Karena ada pembukaan rahasia firman, dibaca hampir semua kitab ini, tidak ada yang tidak dimengerti. Seperti itu, kira-kira seperti itu nanti pada akhirnya. Namun untuk mengerti semua kitab ini, ya mungkin seperti Mbak Dian sekarang itu, belum semua Alkitab ini dimengerti ya. Ya, nanti untuk mengerti ini, untuk naik kelas semua sampai rahasia-rahasia nanti Roh Kudus yang membukakan. Tapi sebelum ini nanti ada ujian dulu, ada ujian. Itu apa? Itu sudah jalan hidup orang Kristen, ya. Tapi sukacita, berbangga, kita bisa berbangga sampai ada martir itu. Bukan bodoh itu, bukan nekat itu. Tapi sukacita, bangga. Dan justru seperti kalau kita baca kisah-kisah kematian rasul-rasul itu, anak murid-murid Tuhan Yesus itu, dia yang minta sendiri. Karena sukacita penuh sebesar-besarnya di dalam hati. Dalam penderitaan, di tengah-tengah pencobaan, tidak makan apa semua, berpuasa dan lain-lain. Di tengah-tengah dihina orang. Tapi ada sukacita yang meluap-luap di dalam hati. Terutama kita pada saat kita berdoa dalam keadaan seperti itu. Wah, doa kita itu langsung terasa naik ke surga. Nah, seperti itulah. Di tengah-tengah penderitaan mengikut Yesus. Seperti itu Pak Rajana Basa. Nah, saya mau tanya dikit nih. Kan kita kan orang Batak kan banyakan lahir langsung horas bah. Gitu, artinya udah jadi Kristen gitu kan. Nah, dari kecil opung, bapak, ibu, saudara-saudara semua udah jadi Kristen. Dari kecil udah Natalan. Jadi kadang kita nggak merasa seperti penderitaan-penderitaan yang dialami oleh kawan-kawan kita murtadin, Mang Gaul. Kira-kira di surga itu gimana tuh? Apa pahalanya lebih besar teman-teman kita yang menderita karena iman? Apakah kita ini rasanya udah dalam Tuhan, rasanya nggak ada penderitaan? Gimana tuh, Mang? Iya, kan sudah ada ayat firman Tuhan. Setialah sampai akhir. Artinya setia di sini kan itu sudah tingkat ketiga setia itu. Artinya dipanggil dari antara yang dipanggil itu dipilih sedikit. Lebih sedikit lagi yang setia. Kan dipanggil, dipilih, setia. Semakin sedikit lagi itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu yang mau memikul salib saja yang terpilih. Yang terpilih itu dia menjadi murid, mau melayani Tuhan, dipilih menjadi pelayan. Artinya yang dipanggil saja, ya mudah-mudahan lah sebelum jatuh dia
sudah dipanggil Tuhan, itu saja keselamatan untuk dia. Dan kalau kita siap menderita sampai setia, sudah tingkat ketiga, kalau sudah sampai ke tingkat ketiga ini, mahkota kehidupannya nanti, mahkotanya di sorga nanti lebih besar. Itu. Ya, jadi mahkotanya di sorga lebih besar, dan di bumi ini pun ya kita bisa merasakan ya ada kemuliaan itu dekat dengan Tuhan. Orang takut mati, kita tidak takut mati. Karena sudah pasti ke sorga. Kita sudah merasakan pasti ke sorga, dan di dalam penderitaan pun kita merasakan Roh Kudus, sukacita, ada sukacita dari Roh Kudus. Di situ apa kita? Jadi kita mengikut Yesus itu, Yesus sudah mengatakan di Matius pasal 16, barang siapa mengikut aku, dia harus memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Seperti itu. Jadi itu sudah jalan Tuhan. Ya, jadi yang tidak mau memikul salib, yang itu artinya itu mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi kita orang Batak, Manado, Papua, itu kan yang sudah Kristen sejak lahir itu kebanyakan Nusa Tenggara Timur, Nias, seperti itu. Banyak yang terbuai, tidak memikirkan lagi menerima Yesus secara pribadi, artinya lewat kelahiran baru. Gitu kan, Kristen mandiri, bukan karena dibawa oleh orang tua. Itu kelebihan murtadin ini, karena dia Kristen mandiri semua. Dan hampir semua mengalami penderitaan berat. Yang terutama yang ancamannya itu adalah betul sekali itu. Halal darahnya, tidak satu pun yang tidak mengalami ketakutan. Dak tiktuk. Kapan saya dibunuh? Karena mengikut Yesus ini. Di situ kelebihannya murtadin. Iya, benar. Di situ makanya banyak terbuai. Ya mudah-mudahanlah sebelum jatuh, orang-orang Kristen yang sejak lahir itu ya dipanggil Tuhan sebelum jatuh, itu aja. Karena sudah dicontohkan di 1 Korintus 10 itu, kalau enggak ya mudah-mudahan tidak salah, itu kejatuhan bangsa Israel 600.000 sekian, 600.350 kalau enggak salah itu, yang berangkat dari Israel, hanya 2 yang sampai ke tanah Kanaan. Yang lainnya itu gugur semua, dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 10 menjadi peringatan buat kita orang Kristen. Mudah-mudahan tidak gugur. Sebelum gugur, ya kalau tidak mau memikul salib ya pasti gugur. Apalagi di zaman akhir ini, antikris, pencobaan-pencobaan yang sangat dahsyat harus kita hadapi. Kalau tidak tergembala dengan baik, diterima makanan rohani lewat firman yang keras, yang lebih keras, yang membuat mandiri, yang mematikan potensi-potensi dosa, yang menghambat di depan. Itu ya mudah-mudahan hanya kemurahan Tuhan lah, gugur dia, mati dia di dalam Tuhan sebelum digugurkan oleh iblis, seperti singa yang mau-mau, yang siap menerkam orang yang tidak tergembala, yang tidak mendewasakan rohaninya. Dan ada lagi Matius 24 ayat 19, celakalah ibu-ibu pada ini menjelang zaman antikris 3,5 tahun pertama ini. Celakalah ibu-ibu yang pada waktu itu sedang mengandung. Artinya mengandung ini kan, ini arti rohani, ini bukan arti jasmani. Ini. Mengandung itu sudah mengandung firman, tetapi tidak lahir baru. Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sudah menerima firman, penginjilan, sudah diinjil, sudah mengandung firman, tapi dia sampai lahir. Dan juga celakalah ibu-ibu yang menyusui. Yang menyusui artinya yang firman yang disampaikan itu adalah ya
suam-suam kuku. Artinya tidak keras. Padahal penginjilan itu yang lembut-lembut itu, susu itu hanya untuk mengundang orang supaya mengikut Yesus. Kan itu penginjilan. Penginjilan itu pelayanan di luar gereja. Pelayanan di luar gereja itu harus penggembalaan firman Tuhan yang lebih keras. Seperti itulah. Itulah doa kita mudah-mudahan di akhir zaman ini dengan adanya corona ini sehingga khotbah-khotbah yang berbagai macam sudah tersedia di YouTube, di Facebook dan lain-lain di media sosial. Nah, mudah-mudahan itu menjadi perbandingan lah dari khotbah-khotbah yang diterima selama ini di gerejanya. Seperti itu. Jadi ada perbandingan sehingga bisa menilai, yang seperti ini, rupanya yang seperti ini. Mudah-mudahan itu permohonan kita tidak gugur lah. Kalau murtadin ini ya mudah-mudahan lah dari semangatnya ini seperti Mbak Dian ini tinggal siap-siap jangan sampai suam-suam kuku, jangan sampai tetap semangat berapi-api. Salah satu lagi ayat yang perlu kita waspadai yaitu Matius 25, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu kan ke 10 gadis itu, baik itu gadis bodoh dan gadis bijaksana, itu kan minyaknya penuh. Minyak itu gambaran Roh Kudus. Sama-sama penuh Roh Kudus. Gitu. Sama-sama penuh Roh Kudus. Tetapi 5 gadis bodoh tidak menyediakan minyak dalam buli-buli. Artinya tidak ada persekutuan di dalam penyembahan. Penyembahan itu kan mengisi minyak itu. Jadi diisi terus. Karena minyak itu ya terpakai untuk menghadapi salib, menghadapi penderitaan, menghadapi hidup sehari-hari yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan apa? Itu kan kekuatan dari Roh Kudus itu. Itu dipakai ke situ seperti minyak. Habis di situ harus diisi terus dengan penyembahan, persekutuan, firman, isi firman menyembah Tuhan, isi firman menyembah Tuhan, isi firman menyembah Tuhan. Seperti itu. Itu perlu kita waspadai. Itulah caranya supaya tidak gugur. Tergembala dengan baik, diisi dengan firman dan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sukacita saja yang diajarkan di penggembalaan. Jadi sukacita itu hanya ditawarkan kepada orang luar sana supaya mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus itu nomor 1. Nomor 1 dirasakan Roh Kudus itu dulu. Langsung merasakan, dunia ini rupanya hambar rupanya. Hanya mengikut Tuhan yang benar. Ada sukacita. Sukacita itu bukan di harta, bukan di jabatan, bukan di kemegahan dunia. Itu kalau sudah ada Roh Kudus itu. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah lah bukan soal makan dan minuman, tapi kebenaran. Artinya kebenaran itu kita mengerti firman Tuhan. Damai sejahtera itu dari Roh Kudus juga. Karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Berdamai dengan cara bertobat. Diperdamaikan dengan sesama. Artinya kalau ada kesalahan sudah minta ampun itu dalam pertobatan. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus yang memberi sukacita itu. Itulah yang dirasakan, rata-rata yang dirasakan oleh murtadin yang malah duluan. Murtadin yang merasakan itu daripada yang Kristen-Kristen yang kita yang Kristen sejak lahir inilah. Ya, malah nampak berapi-api, tidak takut mati kan, tidak takut apa, tetap sukacita, semangat terus dalam keadaan apapun, melawan gelombang sebesar apapun, tetap mereka semangat. Itu perlu kita teladani lah. Itu kan kenapa? Karena mereka langsung Roh Kudus itu dibaptiskan oleh Tuhan kepada mereka ya, itu sebenarnya tergantung kerinduan kita pun bisa seperti itu. Karena saya pun ya umur 35 tahun baru merasakan Roh Kudus ini yang meluap-luap itu, semangat terus non-stop melayani Tuhan ya gitu. Iya. Oke. Baik, ya, itu. Silahkan dilanjut dulu, Pak. Terima kasih atas tausiahnya.
Oke, terima kasih buat teman-teman kita yang di live chat ya. Ada akun Daren, ada Robert Hui, ada Gilbert Gumara. Ya, teman-teman masih ada sedikit lagi waktu kalau teman-teman ingin masuk, ada linknya untuk masuk ke room kita. Hanya dengan percaya, ini nih luar biasa nih kata-katanya ya. Hanya dengan percaya Tuhan Yesuslah ya. Setiap orang baru dapat mengalami, merasakan, membuktikan hadirat Allah. Ada bersamanya. Berbahagialah dan bersukacitalah. Bagaimana saudara? Dengan Allah Anda, ya harus ya. Harus kita mengalami. Baik, ada lagi dari Gatuso, ada pesan buat Badian. Badian, semangat ya GBU. Gimana Badian jawabnya? Semangat. Oke, makasih Gatuso ya. Oke, lalu ada lagi dari Lembah Syurga ya. Ini sabar Bu ya, tadi waktu cerita ini tadi tuh ya. Bagaimana pengalamannya menjadi pengikut Tuhan kan ya, banyak ya. Tadi sudah disebutkan WA di blok ya. Semua hubungan putus ya. Ya memang ya. Lembah surga memberikan kekuatan, diperlukan kesabaran. Ada lagi dari lembah surga tadi ini ya. Oke, lembah surga, saya sungguh terinspirasi dengan ibu ini. Sederhana tapi luar biasa. Puji Tuhan, terima kasih lembah surga. Oke, ada lagi dari siapa lagi ini? Ada Denny Pane, haleluya. Jupri, Pak Jupri juga, terima kasih, haleluya. Oke, ini ada dari Pak Gatuso, benar banget, mantap. Makasih Pak Gatuso. Pak Iwan, disebutnya amin. Kemudian ada lembah surga ya. Terima kasih lembah surga. Shalom Pak, Raja Nabasa, salam sejahtera dan salam damai dari Malaysia. Makasih ya Bapak atau Ibu, Tuhan berkati. Biar damai juga ya ada di Indonesia ya, supaya Tuhan berkati bangsa kita, bangsa kami Indonesia. Ada Pak Iwan, ada Pak Tunus yang setia sama kita. Selamat Bu, sudah terima kebenaran dan terang firman Tuhan yang hidup. Oke, ada lagi ini dari Gatuso. Shalom dari Gatuso semuanya. Lalu ada dari Pak Jeki. Shalom. Kemudian Leonardus Harahangiar ya. Terpujilah Kristus Tuhan Raja mulia dan kekal. Oke, ada lagi dari akun Daren. Shalom Pak Pendeta. SK Shalom, salam sadar dan semuanya. Ada lagi tadi yang baru masuk. Ada dari Juliana Endang, amin. Jojo bersyukur telah hijrah dari gelap ke dalam terang. Ini luar biasa, kawan-kawan kita ini memberikan kekuatan kepada Ibu Mbak Dian ya. Terima kasih Mbak Dian. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya bersama kita pada hari ini. Luar biasa. Teman-teman, Mbak Dian ini sedang mengandung 5 bulan ya Mbak Dian ya. Ya Mbak Dian? Iya. Oke, teman-teman doakan ya buat Mbak Dian supaya nanti proses kelahirannya disertai Tuhan dan anak yang dikandungnya lahir dengan sempurna. Siapa nanti kalau perempuan siapa namanya? Kalau laki-laki siapa namanya? Sudah disiapkan? Belum lah Pak. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi saya waktu itu kan kita ada satu grup di Raja Nabasa. Grup waktu itu ini Ibu Dian ini waktu dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, dia sangat senang sekali. Dan kemudian saya ingin dibaptis, siapa yang mau baptis? Ya. Nah, ada teman-teman tadi itu ada Muhammad Kosim ya, ada Ibu Lucy Daifa dan juga ada Pak Pendeta Iksan ya. Iya. Oke, ya baptis, ya luar biasa. Dibaptis, ditenggelamkan di air dan hidup kembali ya. Sebagai gambaran
kita mati dalam Tuhan dan hidup kembali menjadi lahir baru. Ya, tadi nama Amang Makimpos Gaul, jangan cuman yang dikandung saja, tapi harus lahir baru. Ya. Oke, luar biasa. Baik, ada yang mau disampaikan, Ibu Dian, sebelum kita tutup? Tetap semangat saja lah, Pak. Iya, luar biasa. Memang Damai harus banget itu, harus gitu ya. tetap. Harus damai, ya harus damai banget. Jangan Damai sampai banget. damainya hilang. Kalau damainya Iyalah. hilang dari hidup kita, semuanya akan hilang. Sakit, Iya. penyakit akan datang, kesehatan hilang, berkat hilang, apalagi semua bisa hilang kalau damai Sukacita. itu. Betul. Oke, teman-teman, jangan lupa ya datang ke deskripsi. Saya sudah menaruh nomor rekening dari Mbak Dian atas nama Ratna ya, itu nomor rekening dari Mbak Dian Pak Topang ya, teman-teman yang digerakkan Tuhan untuk membantu Ibu Dian atau Mbak Dian, silahkan memberikan berkat kepada transfer, memberikan berkat kepada rekening yang sudah siapkan. Haleluya teman-temanku, luar biasa yang sudah mendukung Rajana Bahasa Channel. Nah teman-teman juga dukung channelnya Makimpos Gaul. Promosi sedikit, Amang. Halo, iya, Makimpos Gaul itu nama saya. Dan di belakang itu saya bikin Kim Ministry, gitu kan. Itu dari nama KTP saya sebenarnya itu. Makimpos itu diambil tengahnya, Kimnya itu Makimpos itu nama KTP saya. Ya, jadi mohon didukung di subscribe ya. Nanti subscribe ya. Jadi itu nanti supaya lebih berkembang. Nanti pada saatnya, suatu saat nanti saya juga akan memberikan masukan-masukan ya, pembukaan rahasia yang selama ini tersembunyi dari kitab-kitab itu, walaupun singkat nanti saya akan pada saatnya saya akan sajikan di channel saya Makimpos Gaul, atau ketik Makimpos saja sudah cukup itu di YouTube. Oke. Ya, mantap. ya. Oke. Dan Makimpos Channel, Makimpos Gaul Channel. Luar biasa. Mbak Dian ada YouTube atau mungkin ada yang mau didukung channel atau apa? Oke ya. Oke, baik teman-teman, sekali lagi ya doakan buat kelahiran lagi melahirkan Ibu Dian, supaya Tuhan tolong, dan jangan lupa doakan, danakan ya, supaya mereka hari ini ya, supaya mereka tetap semangat ikut Tuhan. Baiklah kalau gitu, kalau tidak ada lagi yang kita mau sampaikan, kita akhiri aja ya. Makimpos acara kita sudah cukup, dan Ibu Dian tadi sudah cerita lengkap dengan kita. Teman-teman yang mau dengarkan kesaksiannya ya, nanti bisa ulang lagi kesaksian ini. Kemudian bisa share kepada teman-teman kita yang lain ya. Baik yang ada di Facebook, di grup WA, IG, apalagi ya, semua lah ya. Facebook semua. Bagikan ya, supaya teman-teman yang ingin ya mau datang kepada Tuhan, mereka tidak ragu bahwa di dalam Yesus ada kepastian, ada damai banget. kata Mbak Dian. Oke, akhirnya saya kalau tidak lagi nama Makimpos, kita akan akhiri saja. Karena itu saya Kasdin Marbun dari Rajana Bahasa Channel, ada Makimpos Gaul dari Makimpos Channel yang setia bersama-sama dengan kita. Ada Mbak Diana, ya terima kasih Mbak Diana. Kasih salam dulu buat teman-teman kita yang hari ini sudah menonton kita. Mbak Dian kasih salam, kasih dada. Ya, sama-sama. Oke, baik. Jangan lupa subscribe semuanya channel-channel kita dan channel Kristen. Sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati kita. Horas Madita sudah, Manggaul. Halo, Horas. Ya, Mbak Dian. Oke, saya tutup. Sampai ketemu lagi. Tuhan berkati.